Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 2 bagian B, dibacakan sepenuhnya dari ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian firman Tuhan. Banyak orang begitu suka dengan sesuatu yang serupa. Bagus kalau bisa serupa. Kalau tidak bisa serupa, ibu-ibu biasa bilang nuansa. Serupa merah, serupa hijau, atau serupa belang-belang. Pokoknya sefrekuensi dari bahasa orang-orang masa kini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, perlu kita ingat bahwa ada satu yang tidak boleh serupa. Oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 disebut, jangan serupa dengan zaman ini, dengan dunia ini. Dan satu-satunya jalan supaya kita tidak serupa, oleh Paulus disebut hanya satu cara: berubahlah. Maka ketika masuk perintah negatif, jangan serupa dengan dunia ini, maka perintah positifnya adalah tetapi berubahlah. Pembalikan arah secara radikal. Sehingga ketika muncul perintah negatif itu harus langsung dibalik dengan perintah yang positif. Jadi Bapak Ibu, dalam menjalani tahun 2025 ini tidak ada zona tengah. Tidak ada zona netral. Kalau tidak serupa, berubah. Kalau enggak berubah, ya berarti serupa, sama aja begitu. Dan kalau kita ingat pelajaran dari grafik Cartesius, kalau tidak negatif, ya positif. Pembalikan arah tidak ada di titik nol. Maka kalau dikata bertobat, itu berarti bukan di titik nol. Kalau di titik nol itu belum bertobat, itu namanya baru cuti berbuat dosa. Jadi lagi off. Sesekali dia masih bisa negatif. Tetapi dalam hal Paulus mengingatkan umat itu bahwa kata berubah itu adalah pembalikan arah, berada di titik yang sudah berbeda. Dalam hal kita merayakan kelahiran Kristus pun, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang melakukan pembalikan arah. Para Majusi itu dia tidak kembali ke jalan yang sama. Ketika berjumpa dengan Mesias itu, dia tidak jalan di tempat, tetapi selalu balik berbeda, pulang dengan jalan yang berbeda. Demikian ketika Yusuf itu mimpi. Malam itu dia pergi. Tidak seperti bahasa zaman now, ditunggu dulu, diskus dulu, 1 minggu Herodes datang duluan kali. Artinya proses kata berubah itu lahir dari balik arah. Sehingga ketika kita melihat urgensi
perubahan dimaksud, kita bisa melihat tipologinya di Perjanjian Lama. Misalnya ketika Lot berusaha serupa dengan Sodom. Karena kalau kita hitung sekilas di Kejadian 13, sebenarnya Lot itu hanya memandang sekilas ke Sodom. Tetapi begitu tiba ayat 10, setelah dia melayangkan pandangnya, ayat 12 dia sudah bangun kemahnya, dia sudah pindah ke Sodom. Dan di Kejadian 19 bukan cuma dia yang pindah ke Sodom, tapi Sodom itu yang pindah ke dalam dirinya. Sehingga ketika kita lihat di ayat 14, ayat 26, bukan lagi dia menjadi kesaksian bagi orang banyak, bahkan bagi istri dan paruh mainnya pun dia tidak bisa menjadi kesaksian lagi. Sebegitu bahayanya kalau kita tidak berubah, malah menyerupai, mirip, serupa dengan dunia ini. Dan disitulah bedanya manusia dengan jeruk dan mangga. Seumur-umur jeruk dan mangga bertetangga, tidak akan pernah jeruk menjadi berbuah mangga, mangga jadi berbuah jeruk. Atau ayam dengan anjing berdekatan kandang, tidak pernah tiba-tiba ayam jadi menggonggong dan anjing jadi berkokok. Tapi kalau manusia bisa. Holan sebelum sinode godang do tu siduk sinode godang buidu termuba dongan. Muba nasobalhian mengirim SMS dang robe. Iya, adong do nasongon yalainggo di tahun itu tidak ada. Amin, namanginang. Ya, tidak ada yang mau ngaku maksudnya. Boy do muba. Molo eska tuinganan halomoan torjalodo. Ya Tuhan, utuslah aku. Alai molo dang cocok. Ya Tuhan, putuslah aku. Tor suhar. Jadi molo tiki kuliah kami di Jamitani Opuye Borus. Nido nasida digambarkan dengan sangat mudah kepada mahasiswa. Suman ni ruas adong-dongan na pugus. Anggoti kiha pugus ni aha malangotain na do. Dung lam denggang ngului di dia mahitamangan. Dung lam jago ise malangota. Berubah. Ada titik di mana manusia itu menjadi terbawa, terhisap ke dalam dunia ini. Maka bagian pertama dari arak-arakan transformasi kita ini adalah berani menjadi berbeda. Berani, bahasa anak muda, tampil beda. Karena kita digambarkan oleh Rasul Paulus seperti bayi kasih karunia yang tidak akan bisa bertumbuh menjadi apa yang diinginkan oleh Kristus kalau bayi ini diserahkan ke dunia ini. Dan sebelum kita melihat ini lebih jauh, sebenarnya HKBP tidak ada persoalan teologis dengan dunia. Dari cara HKBP melihat dunia itu sebenarnya sangat khas di agenda kita. Di visi kita menjadi berkat bagi dunia. Jadi dang nadong hamaolota parsualota do portibi. 40 hali di agenda 2020 sada portibi di hatai. 40. Terjadi lonjakan 10 karena agenda sadasia 04 30 hali do di dok portibi. Alai sadasia sama 30. Topu di sadasia tolusia moru gabe 26. Alai dung 2020 sada nakok gabe 40. Hata portibi. Ala HKBP ingin menjadi garam dan terang bagi dunia, meluaskan jangkauannya bagi dunia,
maka dia sebenarnya bukan mau lari dari dunia, alergi dengan dunia, tetapi dia mau menjadi bagian dari dunia ini. Sebab itulah ganuk minggu do solhot portibi tu hapor siaun nih hakabibi. Dang tahati dakon hata hapor siau tai ia sojolo didok. Tahati dakon mahapor siau tai songon nahina tidakon ni dongata sa hapor siaun disadok portibion. Horizon kita adalah dunia. Tetapi 3 kali dari 40 itu disebut gotapon roha portibi. Disitulah kata aion yang dipakai Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 menyebut portibi dengan kata aion. Jadi bukan kosmos. Gak perlu belajar bahasa Yunani, ibu-ibu paham itu apa kosmos. Ya, idapur godang do kosmos, mengganti beras jadi nasi. Kosmos lah kata kemudian yang mengembangkan kata kosmetik. Naroahia gabi begak alaya dong dotong gabi jubing. Pokoknya tergantung cara menatanya. Jalalan ini gurang akaina ditaubarui gabi teladan telat karena dandanon. Kosmos ini keteraturan, mestinya keindahan. Tapi Paulus memilih kata aion lau madok roh ni portibion, roh zaman ini, semangat dari zaman ini, karena tidak semua yang ada di dunia itu duniawi. Sebaliknya tidak semua yang ada di gereja itu rohani. Boido nang ihuria dang rohani. Pajupang akaina sialo medaina kali 2 menit naik tang lomorahku mamerengi. Boido marlau portibi tas harga 2 juta alai peliat 2000. Kan nga dawi jala sidung ulau ni lapek do yahu tu bagasan ni tasoy. Banyak hal yang mana mestinya gerejawi tapi tidak rohani. Maka bukan berarti gereja sedang menolak keberadaan dunia, tetapi dia diutus menjadi berkat bagi dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan roh dunia ini. Ima bagian nabar jolo. Alai muncul datanglah kemudian kata sambung tetapi. Berubahlah. Tetapi ini adalah kata sambung yang sangat penting, yang sangat mahal. Karena disitulah perubahan itu ditandai dengan kata diubah oleh pembaharuan budi. Sebenarnya lebih mudah menyebut akal budi. Dan memang dari dulunya kita biasa mengenal kata budi. Yesde ngasai pajupang dohot budi, bapak budi, ibu budi. Alai dakkolan hata budi sabing. Akal budi. Karena apa? Sebenarnya pusat kendali ada di pusat yang menentukan pikiran, tindakan dan perbuatan kita. Disitulah pembaharuan harus diletakkan. Pikiran, akal budi itu perlu dibaharui karena disitulah tempat privasi yang paling pribadi antara kita dengan hidup ini. Disitulah, di pikiran itulah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Sehingga dalam pikiran itu kita menentukan kehidupan mana yang paling tepat untuk kita lakoni. Tetapi di pikiran itu juga kita bisa menjadikannya bait suci, tempat di mana kita menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan yang kita percaya. Disinilah muncul pergeseran yang kuat. Jadi sebenarnya di ayat 1 sudah dimulai dengan peleon hamoma, persembahkan pasaat madirim, daging munai gabe pelean. Jadi dipisahkan
untuk Tuhan, tetapi sekaligus dipisahkan dari dunia ini dengan cara bagaimana? Pembaharuan akal budi, membaharui pikiran kita. Kata ini sebenarnya kata kerja pasif, dan justru disitulah kita bersyukur bahwa pekerjaan pembaharuan yang pertama-tama adalah Roh Kudus, bukan diri kita. Kita bukan orang pertama yang memulai pembaharuan itu, tetapi diubah oleh Roh. Ketika kita menyerahkan diri hidup kita ke dalam Dia, disitulah perubahan dimulai. Dan kata diubah ini adalah dalam bentuk kata kerja sekarang. Artinya bukan kejadian satu kali. Perubahan itu adalah proses yang terus menerus, yang berkelanjutan dalam kehidupan kita. Dengan satu kesimpulan, bahwa dasar dari semua transformasi adalah meletakkan pikiran yang telah diperbaharui itu di dalam Kristus. Di dalam sebuah kisah di Jepang, ada usaha dari petani supaya semangka itu jangan bulat tapi kotak. Lalu keuntungannya banyak, penyimpanannya lebih mudah karena kotak. Nah, lalu mereka berusaha membuat kubus kotak-kotak untuk mengikat semangka yang lagi bertumbuh ini, sehingga dia nanti diharapkan bisa menjadi kotak. Saya kurang tahu itu berhasil apa tidak. Kalau berhasil bagus juga itu menjadi semangka kotak. Tetapi yang kita mau lihat adalah sebenarnya firman Tuhan itulah yang paling mungkin membentuk perubahan. Dengan itulah maka Paulus menutup ayat 2 ini dengan tujuan supaya, memang dalam TB1, TB2 LAI kita masih tetap memakai kata sehingga. Kita mungkin bisa memilih kata supaya karena biar lebih terasa bahwa tujuan yang dimaksud adalah supaya dapat membedakan. Kita dapat menemukan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Ini unik. Jadi kalau kata aion itu digambar sebagai kesementaraan, hasil perubahan itu adalah kekekalan. Dalam terminologi sehari-hari ketika dikatakan aion itu udah pasti ngolu persatokinan, kesenangan sesaat, sesuatu yang sifatnya sangat instan, itu kemudian disanding dengan yang kekal, firman Allah yang sempurna itu. Sehingga bagaimana kita merayakan transformasi ini, gerakan utama kita adalah mencari kehendak Allah, mencari isi kebenaran Allah. Kalau Martin Luther bilang tidak semua kebenaran itu nampak di permukaan, maka kadang kita perlu seperti pohon diguncang dia supaya kebenaran itu kita temukan. Maka ada istilah pendalaman Alkitab, artinya menggali dan menemukan, mencari kebenaran yang lebih besar, lebih indah. Kristus memang sang kebenaran itu sudah lahir, tetapi kita terus mencari dan menemukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menguji, di transformasi inilah kita menguji
mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Maka dari ini kita bisa melihat minimal ada dua hal yang perlu kita pikirkan dalam merayakan tahun transformasi AKBP di 2025 ini. Sekaligus menjadi bagian penutup dari khotbah ini yang terakhir. Karena biasanya kalau sudah mendengar kata terakhir, yang tidur pun langsung bangun ya. Allah terakhir. Kita melihat bagian terakhirnya adalah pertama, mungkin kita harus memikirkan kembali emosionalisme kita dalam bergereja, bahwa Tuhan dalam hal ini Rasul Paulus mengatakan yang baiknya bukan yang enak. Kadang pemuasan perasaan idona tahirim na marhuria. Sayolo matahilala perasaan yang dielus-elus. Sehingga itu menjadi bagian utama dari cara kita bergereja. Padahal kita kehilangan misi, panggilan, tujuan, bahwa kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yang kedua, spiritisme. Ope seholana todi omong dengan segalanya seperti roh dan roh. Padahal 3 bagian terakhir dari Roma 12 ayat 2 ini menyebut yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tak ada lagi di atas itu. Memikirkan kemuliaan Allah, memikirkan bahwa kita adalah milik Kristus, saya miliknya dan dia milik saya, dan kita cukup dengan dia. Firman itu sempurna, cukup untuk kita menjalani dan memberangkatkan tahun-tahun kehidupan kita. Kita juga melihat watak eskatologis dari 3 bagian yang terakhir ini, bahwa memang cara kita merayakan transformasi ini juga adalah dengan melihat kekekalan, dan akarnya di kekekalan, tapi cabang-cabangnya di masa kini. Merayakan kehidupan surgawi itu di suasana dan cara kita melayani dan menghadirkan gereja di masa kini. Itulah tantangan dan pergumulan kita, sehingga kiranya seperti harapan kita bersama, transformasi AKBP berjalan dengan makin banyak pelayan-pelayan dan seluruh jemaat yang senantiasa dibaharui karena pikirannya dipenuhi oleh pikiran Kristus. Lam sohaida do ditikina para pudion hakristenoni ngahira dos do portibion dang tarida be todini hakristenoni hapor siaute pemulo na julu taddido buido takas tadaon halak si tadda Kristus ala tarida situtu dingoluna si ganopare. Karena sekarang semua samar. Etika Kristen itu juga mulai pudar, tak kelihatan lagi karena kita nyaris tidak punya etos. Disitulah gerakan ini kembali, sehingga kita melihat kalau kata serupa itu diambil dengan kata kompromi, maka kita mungkin hapus komnya, tinggal promisio, pro terhadap penginjilan, kasih dan kebenaran yang daripada Kristus. Selamat tahun baru di Hita Salutna. Amin. Martang yang mahita. Debata Jehovah manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami.
mau liate situ tu di sobaho rohanami itu ado pamo ala takas sopot di bonani taonon disungguliho hami huriam asaunang sarobang dohot portibion alai gabe sira doho panodang mahami tuhu maliang tuliat portibion gohima rohanami marhite todim todi porbadie asa gabe dipai baru roha laka parniulau nami laho mamongoti madalani tahun para sini rohaon tahun 2025 napi nasahatmu dihami jalasai sunggulima totong huriam marsada-sada maka ngoluhon todi naung pinai barui roha doho pikiran naung pinai baru ni anakmu Yesus Kristus asalam digohi asini rohami huriam marhobasi manggohi pajawonna tutonga-tongani portibion sumisi maka roha daging roha portibi akan mengalului hasonangan sadiri hasonangan pribadi doa karoha nalau pagutu-gutuho naka huria di tonga-tonga ningulu siganupari nang diaka portibi na menggembang di dunia maya nang diaka portibion asa sitong jala sikop huriami gabe pasu-pasu tutonga-tonga ni portibion sungguli mahami aka parhobas pangula ni huriami lumobi akan napinabakitmu gabe anak mata di tonga-tonga ni portibion pamatang ni anakmu Yesus Kristus aka parhalado na marhobasi di ganup-ganup huria nang di lembaga di kantor nang di tonga-tonga ni aka huta asa sitong mangulu hami dito di do roha pikiran na pinay baru ni Kristus dang sarobang behami tu portibion gohima salu rohani ruas ni huriam asa hehe marulup-ulup to di roha nang pikiran nasida ala suk-suk radi patar di partupaho si panganon partodion na pinaradi ni huriam HKBP marhite na pinarawarhatmu aka huria laho marhaladoi tutonga-tonga ni portibion pasu-pasu nangaka pamareta nami lumobi aka ama ina nami ruas ni huriam aka dongan nami saha porsiaon na pinaborhatmu marhobasi diaka pemerintahan diaka lembaga-lembaga gabe sira doho panodang hobasi manasida Tuhan asa gabe pasu-pasu ditongani pardalanan nami di tahun 2005 na pinasahatmu marsangap marmulia maho marhite opuye borus na manguluho kami dia KBP dohot sudi amanami sejen doho aka manami kadep margugo nasida pasu-pasomu gabe pasu-pasu tutonga-tonga ni huriam HKBP di sadok portibion leho magugo do hahi pason dia karuas ni huriam namangai alaniaka parsahiton alaniaka sitaonon alaniaka arsak do parukilon gohima rohana sida marhite todim asa margugo nasida jala songoni donang diaka namar sahit naung marsahi menahun alaniaka sitaonon parsahiton pardagingon leon hahisaron doho gugu marsangap marmulia mahwali Tuhan di bagasan Yesus Kristus nama notong paibaruho kami amin.